Oh iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini statement of the problem elemennya penggunaan model pembelajaran problem-based learning berbasis aplikasi Android untuk meningkatkan minat pembelajaran fisika SMA, materi besaran dan satuan. Topiknya, penggunaan aplikasi Android dapat meningkatkan kemandirian belajar dan pemahaman konsep siswa, lalu dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan pemecahan masalah siswa. The research problem, dari observasi penelitian sebelumnya, diperoleh informasi bahwa pembelajaran fisika hanya menekankan pada aspek kognitif, sedangkan aspek sikap dan proses masih belum terasa secara optimal. Penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran fisika selalu menekankan pada aspek mental, sedangkan pendidikan kemandirian dan keterampilan berpikir kritis masih kurang optimal. Selama observasi dari wawancara dengan beberapa siswa juga ditemukan masalah, yaitu kesulitan memahami materi fisika dan pembelajaran yang membosankan. Lalu evidence justifying the research problem, penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian R&D, Research and Development. Penelitian yang dihasilkan adalah media pembelajaran berbasis Android model PBL dengan materi hukum Newton. Prosedur perancangan pembelajaran yang digunakan adalah tipe pengembangan model 4D. Andromeda yang meliputi 4 langkah, yaitu mendefinisikan, merancang, mengembangkan, dan menyebarluaskan. Lalu deficiencies in evidence, model PBL ini cocok digunakan dalam pembelajaran fisika, terlebih lagi dengan menggunakan media Android. Ini sangat mendukung sebagai terobosan dalam media pembelajaran pendidikan abad 21. Kelayakan produk menurut ahli materi termasuk dalam kategori sangat baik. Namun tak hanya pada materi hukum Newton, akan tetapi bisa diterapkan pada materi yang lainnya. Peran guru juga harus tetap memperhatikan dan membimbing murid-muridnya dalam proses pembelajaran. The audience, penggunaan pembelajaran berbasis Android ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran fisika, baik di dalam maupun di luar kelas oleh murid, guru, maupun orang lain yang ingin belajar mengenai materi fisika. Peran orang tua pun diperlukan untuk mengawasi siswa agar lebih bijak dalam penggunaan ponsel. Seperti itu, Pak. Oke, langsung saya komentarin aja kali apa ya. Sebelumnya terima kasih kepada Wiwin. Sebenarnya saya lebih mau nanya ke rancangannya gitu loh. Ini kan, maaf Pak bisa ke atas sebentar. Kan di sini ada statement of problemnya itu penggunaan model pembelajaran problem based learning berbasis aplikasi Android untuk meningkatkan minat pembelajaran fisika SMA, materi besaran dan satuan. Berarti kan nantinya akan ada siapa Wiwin tuh buat aplikasi mengenai besaran dan satuan ya. Nah terus tuh kira-kira Wiwin tuh udah ada rancangan dari aplikasinya itu nggak? Misalnya kayak apakah dia online atau offline, terus apakah harus didampingi dengan guru atau siswa itu bisa selalu pakai aplikasi itu setiap saat kayak gitu dulu. Oke, untuk rancangan mungkin untuk sekarang kayaknya online gitu kan. Jadi juga guru juga diperlukan untuk membimbing siswanya. Terus untuk rancangan aplikasinya gimana tadi? Ya, jadi rancangan aplikasinya kira-kira aplikasinya tuh akan berisi apa gitu. Oke. Oh, untuk aplikasinya sendiri kan ini problem based learning. Berarti isinya ada materi, terus ada soal. Pokoknya intinya yang untuk siswanya itu bisa berpikir kreatif dan mampu memecahkan masalah gitu. Nanti ada juga video pembelajarannya gitu. Itu sih yang dipikirin Wiwin. Oke, bagus sekali yang sampaikan Wiwin sama komentar dari Vidya. Oke, sudah 5 menit belum? Sudah ya? Oke, selanjutnya Vidya yang komentari. Berarti gini, nanti saya komentar secara umum ya. Jadi saya kan udah melihat dulu tren Anda ingin meneliti apa gitu. Kalau nggak gitu saya nggak tahu nanti ya. Silakan Vidya yang mengomentari Febi. Silakan. Febi ada? Halo, suara Febi? Ada Pak. Oke, Vidya silakan share.
yang menggunakan handphone, pikirkan bagaimana cara share ya. Tetap bisa kok. Lebih gampang daripada Google Meet ya. Google Meet rumit. Oke, silakan. Mana Vidya? Iya, sebentar ya, Pak. Ya. Sudah terlihat kan ya? Udah Fit. Tapi diperhatikan ya. Silakan Vidya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vidya akan menyampaikan mengenai statement of the problem yang akan saya gunakan. Jadi gitu. Pertama, statement of the problemnya itu jadi pengaruh problem based learning terhadap motivasi siswa dan keterampilan pemecahan masalah fisika. Terus the topic, penggunaan strategi belajar yang sesuai untuk mempertahankan minat siswa terhadap fisika dan meningkatkan keterampilan pemecahan masalah sangat penting. Kemudian research problemnya, diperlukan strategi belajar yang tepat untuk terus mempertahankan minat siswa terhadap fisika dan meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa. Terus yang evidence justifying the research problem, pada penelitian menunjukkan bahwa minat dan motivasi belajar fisika sekolah menengah menurun dan hasil ujian semakin buruk. Menurut Garvin dan Ramsher pada tahun 2002 dan juga menurut Menuch dan Crane pada 2003. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk membantu siswa untuk belajar fisika dengan percaya diri sehingga mereka menjadi inovatif seperti yang dipersyaratkan. Maka digunakan PBL untuk memotivasi siswa belajar fisika dan melatih keterampilan pemecahan masalah siswa. Kemudian deficiencies in evidence, perlu dilakukan evaluasi apakah PBL tepat digunakan untuk mempertahankan minat siswa terhadap fisika dan meningkatkan keterampilan pemecahan masalah fisika. Terus di audiensnya, dengan menerapkan strategi PBL pada sekolah dapat dilakukan evaluasi apakah PBL tepat untuk mempertahankan minat siswa terhadap fisika dan meningkatkan keterampilan pemecahan masalah fisika. Silakan kepada Feby. Silakan Feby, ada yang ditanyakan. Kalau untuk dari saya sendiri juga agak bingung mau nanya apa karena apa ya? Mungkin karena ini pemodelan pembelajaran, cara ngajarnya nanti mungkin apa udah kebayang gitu atau seperti apa? Apalagi kan sekarang online. Untuk video dia. Iya, baik Feby, terima kasih. Sebelumnya ini kan masih rancangan ya. Jadi niatnya itu nanti saya sebagai calon guru akan melakukan penelitian ke salah satu sekolah dengan menggunakan, jadi di kelas atau kalau misalnya sudah offline nanti di kelas saya akan menggunakan model belajar PBL ini untuk melihat apakah motivasi siswa itu benar-benar bisa meningkat apabila digunakan model belajar PBL ini. Kemudian kalau misalnya masih melalui Zoom, tetap akan dilakukan penelitian kepada kelas, tetapi mungkin akan diusahakan dengan dengan cara yang nantinya akan dipikirkan lagi gitu.
Mungkin dari saya seperti itu. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Vidya. Oke, terima kasih Baby. Ini saya stop share berarti ya Pak? Silakan Feby yang ngomentari siapa ini? Yang ngomentari Airin. Halo Feby. Iya, Pak. Nah, Feby presentasi, Airin yang mengomentari. Oke, di sini statement of problem yang saya buat adalah pengaruh model PBL berbantu media virtual terhadap kemampuan pemecahan masalah fisika SMA. Topiknya, penerapan proses pembelajaran fisika SMA seringkali dengan metode ceramah, di mana siswa kurang bisa memahami konsep materi fisika SMA dengan baik. Konsep fisika tersebut dapat dikuasai oleh siswa jika guru tidak hanya sekedar memberi materi secara garis besar, melainkan guru mampu menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Pembelajaran yang efektif hanya akan terjadi bila siswa terlibat secara aktif dalam masalah yang disajikan selama proses pembelajaran tersebut. Salah satu model pembelajaran yang melibatkan siswa aktif adalah PMB atau PBL. Lalu dari research problemnya, model pembelajaran berbasis masalah atau PBL adalah suatu pendekatan yang berfokus pada siswa memecahkan masalah melalui kelompok kolaboratif. Dengan demikian, dari beberapa pendapat yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa PBL merupakan model pembelajaran yang menyajikan masalah-masalah yang nyata untuk dipecahkan oleh siswa melalui pendekatan ilmiah. Menggunakan model PBL akan semakin maksimal jika dikolaborasi dengan penggunaan media pembelajaran baik, merupakan media sederhana maupun berbasis teknologi. Justifying penguasaan konsep adalah kemampuan siswa dalam mendapatkan informasi dari suatu materi yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah. Pentingnya belajar konsep didasarkan pada perlunya mengetahui aturan-aturan yang mengacu pada konsep dalam memecahkan masalah. Siswa perlu memahami dan menggabungkan konsep yang satu dengan yang lain dalam memecahkan masalah fisika. Oleh karena itu, dengan menggabungkan suatu mode PBL dengan berbantuan media virtual, memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Masalah-masalah fisika dapat disajikan melalui media virtual, sehingga siswa akan terlibat di dalam proses pembelajaran lebih menarik dan tujuan pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik. Menurut hasil penelitian Osman dan Kuar menyatakan bahwa kelompok PBL berbantu ICT menghasilkan nilai tertinggi dibandingkan dengan kelompok PBL saja. Dan kelompok kontrol dengan menggabungkan IC, proses PBL menjadi lebih sistematis, terstruktur, dan meningkat prestasi siswa di bidang biologi. Lalu di Feinstein Effort-nya, untuk mencapai tingkat keberhasilan dalam menerapkan mode PBL berbantu media virtual, yaitu guru juga harus diharapkan mampu mengaitkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan konsep fisika yang dipelajari. Lalu the audience-nya dengan menarik sampel dan menganalisis beberapa kelas jurusan IPA atau tingkat SMA menggunakan penelitian, pengolahan data, dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa model PBL berbantu media berpengaruh terhadap penguasaan fisika, konsep fisika peserta didik. Pengaruh ini ditunjukkan dari nilai rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Sekian dari saya. Untuk Airin, silakan bertanya. Ada sih yang mau ditanyain. Jadi ini PBL terus ya? 1, 2, 3 yang presentasi ya? Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nanti saya arahkan. Oke, silakan dikomentari dulu, Feby. Silakan, Feby. Saya yang presentasi, Pak.
Saya Pak yang Iya, bertanya, salah. Mohon Pak. maaf. Tapi Airin belum ada silakan. sih, Pak. Silakan Airin. Iya, Pak. Dikomentari ya, apalah gitu. Ini kan saya tahu. Supaya tahu semester 6 kita itu bagaimana mengkritisi gitu. Supaya saya tahu. Oke, silakan. Sekiranya media virtual yang dipakai apa sih, Kak? Apa sih, Feby? Baik. Untuk media virtual sampai detik ini masih belum saya pikirkan karena memang media virtual kan banyak. Jadi saya mau cari dulu yang tepat untuk media virtual yang baik untuk di materi tertentunya seperti apa. Ada lagi, Airin? Silakan ditanggapi. Tidak ada, Feby. Kasih Airin. Iya. Oke, selanjutnya Airin yang Iya, nanti memberikan komentar Wida ya. Nah, oke. Saya mohon minta tolong ke Ana sebagai moderator. Saya belum makan pagi ya. Saya mau makan bentar. Jadi nanti Ana yang menyampaikan setelah presentasi, silakan untuk bertanya terus berikutnya sambil saya dengerin ya. Oke, terima kasih Ana. Ya, ini problem statement of the problem elemennya itu saya milihnya minimnya pemahaman konsep materi fisika di SMA, penggunaan model pembelajaran POE pada mata pelajaran fisika SMA ditinjau dari gaya belajar siswa. Nah, topiknya adalah mata pelajaran fisika dianggap sebagai salah satu mata pelajaran rumit dan membosankan. Pembelajaran masih banyak berorientasi dengan pengembangan dan pengujian daya ingat siswa, tapi tidak didasarkan pada pengalaman siswa. Pemahaman model pembelajaran yang dilakukan masih monoton, tidak memberikan kesempatan siswa untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Proses pembelajaran dilakukan belum mempertimbangkan gaya belajar siswa. Dalam jurnal Restami tahun 2019 menyatakan bahwa gaya belajar seorang siswa menentukan bagaimana siswa dapat mengolah dan menyerap informasi. Gaya belajar akan menjadikan seorang siswa mampu belajar atau berkomunikasi lebih mudah. Research problemnya itu membutuhkan media maupun model pembelajaran yang efektif, interaktif, bervariasi dalam meningkatkan ketertarikan siswa, kemampuan siswa dalam pemahaman konsep fisika, serta meningkatkan kesempatan siswa untuk terlibat ke kegiatan pembelajaran. Justin problemnya itu menurut penelitian dari jurnal Hermniati dan kawan-kawan tahun 2017, model pembelajaran yang dapat mengeksplorasi pengetahuan awal siswa dan meningkatkan pemahaman konsep yang nantinya bermuara pada peningkatan hasil belajar siswa dengan model pembelajaran yang melibatkan peran aktif siswa untuk melakukan peningkatan proses kegiatan dalam pembelajaran yang mendalam pada aktivitas strategi belajar dan desain belajar, di mana start belajar berasal dari segi pandang siswa bukan guru maupun ahli sains. Defensive in advance-nya itu guru dalam menggunakan model POE dapat memperhatikan sintak atau kegiatan pembelajaran serta aspek-aspek yang mempengaruhi kualitas pembelajaran sehingga memudahkan bagi siswa dalam proses pembelajaran berpusat pada siswa sebagai salah satu alternatif untuk menggunakan model pembelajaran inovatif, interaktif, bervariasi yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran fisika dalam upaya meningkatkan pemahaman konsep, aktivitas belajar, hasil belajar siswa, dan mengurangi proses pembelajaran yang berpusat pada guru. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang penggunaan model pembelajaran POE dengan menggunakan metode lain. Pada pokok bahasan yang lain, mata pelajaran kelas dan tempat penelitian yang berbeda untuk mendapatkan gambaran yang lebih meyakinkan mengenai penerapan model pembelajaran POE.
Audiensnya dengan media ataupun model yang dirancang yakni POE, guru dapat menciptakan suasana kelas yang interaktif sehingga meningkatkan kesempatan siswa untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran, meningkatkan pemahamannya dalam konsep fisika, serta memudahkannya dalam proses pembelajaran karena mempertimbangkan gaya belajar siswa. Nah, ada yang ditanyakan, tadi siapa yang tanya ya? Kira-kira itu media pembelajarannya apa? Media pembelajarannya itu kan berarti kalau untuk sekarang ya, Airin pikirnya itu kan berarti online. Berarti kan virtual ya, tapi Airin pengen banget buat satu lagi tentang mendengarkan aja gitu loh. Jadi kayak rekaman gitu. Jadi kayak nanti ada perbandingan gimana gaya belajar yang konvensional sama yang POE ini gitu. Pemikirannya kayak gitu. Cuman nggak tahu deh nanti ke depannya gimana. Itu. Oke. Ana suaranya nggak kedengeran. Iya, Ana, suaranya nggak kedengeran. Bisa ke bagian paling atas. Itu artinya menyimpulkan atau sintesis. Kan sebelumnya biar saya tahu idenya apa gitu nanti supaya saya bisa memberikan saran komentar. Suaranya belum kedengeran, Ana. Silakan Ana. Siapa yang berikutnya Ana? Komentari oleh aja, silakan Wida. Dari teman-teman semua itu masih hanya ada beberapa orang yang menggunakan gaya psikologi. Di sini ada statement of the problem element, penggunaan media pembelajaran berbasis augmented reality pada materi teori kinetikas. Topiknya, teori kinetikas merupakan salah satu topik abstrak yang membutuhkan dukungan visual untuk mempelajarinya. Oleh karena itu, salah satu alternatifnya dengan menggunakan teknologi augmented reality. Bahan ajar dibuat dengan memadukan buku cetak dan aplikasi pada smartphone berbasis Android sehingga dapat memvisualisasikan objek-objek abstrak dalam bentuk 3 dimensi atau video. Research problemnya, konsep abstrak pada materi teori kinetik gas membuat peserta didik sulit dalam memahaminya dan cenderung tidak tertarik. Maka penggunaan AR merupakan salah satu cara agar proses pembelajaran menyenangkan dan menjadikan peserta didik berperan aktif dalam pembelajaran. Evidence justify the research problem. Penelitian yang dilakukan oleh Sabila Nur pada tahun 2020 yang menggunakan teknologi AR dalam pembelajaran mengemukakan bahwa bahan ajar dengan teknologi AR konsep-konsep abstrak dapat dieksplor dan dipelajari lebih cepat oleh siswa. Meningkatkan motivasi dan ketertarikan digunakan oleh guru dan siswa serta meningkatkan hasil belajar. Selain itu, menurut Chai S. Chiang tahun 2016, bahan ajar augmented reality ini dapat membuat siswa belajar lebih aktif dan luas. Deficiency in evidence. Terlepas dari kelebihan media pembelajaran AR, peranan terpenting tetap terletak pada kesadaran dan kepedulian siswa dalam belajar. The audience, bahan ajar AR ini dapat digunakan untuk menambah motivasi dan ketertarikan siswa SMA jurusan IPA dalam memahami materi fisika teori kinetikas. Oke, Wida, tanggapan dari saya udah keren gitu ya pakai AR. Cuma kira-kira Wida udah ada kepikiran belum kayak apa sih
yang bikin beda sama punya orang gitu, karena kan kayak udah banyak gitu ya orang-orang pakai AR juga sebagai media pembelajaran kayak gitu. Terima kasih. Dari materi teori kinetikas yang abstrak, terus nanti dijelasin lebih lanjut, dan juga apa ya, eksperimennya, pokoknya kayaknya emang sama gitu, tapi sama kayak penelitian sebelumnya mungkin, tapi ada dari apa eksperimennya dilanjut. Oke, Wida, makasih. Iya, selanjutnya bisa diteruskan oleh Ajeng dan dikomentari oleh Putri Marsha. Ya, statement of problem element saya, rendahnya self-efficacy siswa SMA dalam memahami pembelajaran fisika dengan penggunaan multi-modul untuk meningkatkan self-efficacy siswa SMA dalam memahami pelajaran fisika. Nah, topiknya menurut Rustika 2012, self-efficacy memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang akan mampu menggunakan potensi dirinya secara optimal apabila efikasi diri mendukungnya. Menurut penelitian Lane et al. 2003 terhadap mahasiswa pasca sarjana mendukung hasil penelitian sebelumnya bahwa ada hubungan yang signifikan antara efikasi diri dengan prestasi belajar. Untuk research problemnya, media yang sesuai diperlukan sebagai salah satu cara meningkatkan self-efficacy siswa pada pembelajaran fisika. Nah, untuk evidence justifying the research problem, saya mengambil jurnal Hidayah dan Alsa tahun 2016. Mereka meneliti tentang penggunaan modul MMFE. MMFE itu Mind Map for English untuk meningkatkan efikasi diri pada bahasa Inggris untuk siswa SMP. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa modul ini valid gitu dengan konten empiris untuk meningkatkan self-efficacy bahasa Inggris siswa kelas 7. Nah, keefektifan modul ini juga disebabkan oleh sajian isi materi modul elektronik mengarah pada melatih siswa menggunakan keterampilan penalarannya. Nah, dengan demikian modul elektronik yang dikembangkan akan mampu meningkatkan self-efficacy siswa. Nah, deficiencies in evidence-nya, tinggi rendahnya efikasi diri menurut Bandura 1997 dipengaruhi oleh 4 sumber berikut. Mastery experience, yaitu pengalaman masa lalu yang terikat dengan kesuksesan atau kegagalan dalam menghadapi suatu tugas. Yang kedua, vicarious experience, yaitu hasil pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, verbal persuasion, yaitu segala hal yang disampaikan orang lain kepada individu. Yang terakhir ada physical and emotional state, yaitu tekanan, gairah, reaksi ketakutan, kelelahan, dan rasa sakit saat menunjukkan perilaku. Terus audiensnya, dengan menggunakan e-modul sebagai media pembelajaran, self-efficacy siswa dalam mempelajari fisika akan meningkat sehingga mempengaruhi prestasi belajar siswa. Sekian. Ya, untuk Marsha ada yang mau dikomentari? Ya, sebelumnya terima kasih Ajeng sudah mempresentasikan dengan baik. Sebelumnya saya ingin bertanya tentang self-efficacy atau efikasi diri itu contohnya kayak gimana ya? Kasih. Oke, makasih Marsha. Jadi kalau singkatnya, self-efficacy itu kayak kepercayaan diri seseorang terhadap kemampuan dirinya. Kalau contohnya itu misalkan gini, misalkan saya mau ada rencana daftar beasiswa luar negeri. Saya udah mengumpulkan nih informasi-informasinya terlebih dahulu. Terus saya misalkan ngomong ke Marsha ada nih beasiswa luar negeri gitu, ayo ikut gitu kan. Nah, otomatis kan saya lebih tahu daripada Marsha duluan kan. Nah, tapi setelah saya ngumpulin dokumen, saya lihat syarat-syaratnya, saya ngerasa, kayaknya saya belum terlalu kompeten nih buat daftar beasiswa tersebut. Terus akhirnya saya nggak jadi daftar. Tapi ternyata Marsha daftar, dan yang akhirnya Marsha lolos. Nanti saya lihat, loh ternyata Marsha aja maksudnya yang saya lebih tahu daripada Marsha, tapi Marsha lolos gitu. Berarti saya juga bisa. Berarti tahun depan saya harus ikut. Nah, kepercayaan diri saya buat ikut tahun depan itu self-efficacy. Jadi ada self-efficacy itu karena ngelihat
oh orang lain aja bisa gitu, saya juga bisa, berarti kemampuan saya juga lebih dari itu gitu, kayak gitu sih buat self efficacy. Nah di sini untuk memicu self efficacy-nya itu menggunakan e-modul kayak gitu. Jadi biar mereka merasa bisa dulu, jadi meningkat self efficacy-nya kayak gitu, Marsha. Ya, untuk Marsha ada yang mau dikomentari lagi? Sudah cukup, Nak. Makasih, Sudah cukup. Jan. Bisa dilanjutkan oleh Marsha, dikomentari oleh Maulida. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang statement of the problem section. Nah, di sini statement of problem elements-nya itu minat belajar siswa yang masih rendah akibat model pembelajaran yang kurang bervariasi, lalu efektivitas model pembelajaran problem-based learning berbantuan model fisika SMA pada materi elastisitas. Lalu topiknya, menurut Aldin dan Mukhayyar, dalam proses pembelajaran, guru harus bisa menentukan strategi pembelajaran yang tepat agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Lalu dari research problemnya, model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan minat belajar siswa yang masih rendah. Lalu evidence justifying the research problemnya, menurut Aldin dan Mukhayyar, berdasarkan observasi di SMK 1 Bukit Tinggi, di kelas bagian besar guru memberikan materi secara lisan, kemudian siswa ditugaskan untuk mencatat dan mengerjakan latihan. Siswa terlihat canggung dan malu untuk bertanya kepada guru ketika ada materi yang tidak dimengerti dan lebih suka bertanya kepada temannya yang mengerti daripada langsung menanyakan kepada guru dan siswa kurang mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya. Lalu selanjutnya ada deficiencies in evidence. Siswa benar-benar hanya malu untuk bertanya atau memang siswa tersebut tidak mengerti sama sekali terhadap materi tersebut. Karena cara para siswa menerima suatu pembelajaran itu beda-beda dan kita tidak dapat menarik kesimpulan bahwa metode komunikasi satu arah atau ceramah membuat siswa malu bertanya. Lalu di audiensnya, dengan menggunakan model pembelajaran yang bervariasi atau berbeda dari sebelumnya, siswa dapat meningkatkan minat belajarnya khususnya di materi elastisitas. Untuk Maulida, ada yang ingin ditanggapi atau bertanya? Ya, Marsha, ingin bertanya, kan itu berbantuan modul. Kira-kira, maksudnya isi dari modulnya itu yang isi modulnya yang berkaitan dengan problem based learning-nya itu kayak gimana gitu? Masih udah kepikiran belum? Untuk isi dari modulnya yang berkaitan dengan dengan model pembelajaran problem based learning itu, Marsha tuh kepikiran mau bikin modul yang pertama menarik dulu, karena untuk ini kan gimana caranya kita menumbuhkan minat siswa dengan berbantuan modul, karena jadi modulnya itu Marsha usahakan untuk dibuat sevariasi mungkin sehingga siswanya itu senang gitu belajar dibantuin sama modulnya gitu. Nah, terus yang berkaitan sama problem based learning itu mungkin nanti di dalamnya itu ini kan kalau misalnya kita masih dalam keadaan pandemi, otomatis kan sekolah kan online, berarti modulnya itu akan berbentuk e-modul atau elektronik modul. Mungkin nanti di situ Marsha akan akan masukin link video, mungkin yang videonya itu ada suatu masalah yang dimana nanti siswanya itu harus mengidentifikasi masalahnya, lalu langkah-langkah untuk menemukan jawaban dari masalah itu. Atau mungkin contoh-contoh soal yang kemudian nanti siswa mengerjakan, dan contoh-contoh soalnya itu bukan hanya sekedar hitung-hitungan, mungkin seperti ada kata-kata untuk menanyakan pendapat dari siswanya itu, misalkan kayak menurut kalian jika bebannya diberi tambahan lagi, apa yang terjadi pada pair-nya atau itunya, mungkin kurang lebih seperti itu.
Baik, terima kasih Masa. Ya, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Maulida, dikomentari oleh Syifa. Apa sudah terlihat? Sudah. Jadi statement of problemnya itu pengembangan media pembelajaran fisika mobile learning berbasis Android pada materi fisika kuantum. Terus topiknya, penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan mobile learning dalam bentuk aplikasi berbasis Android pada materi fisika kuantum. Dari research problemnya, materi fisika kuantum merupakan salah satu materi yang terkesan abstrak bagi siswa. Banyak siswa yang belum bisa mentransfer materi tersebut dalam bentuk yang konkret. Sehingga pada akhirnya banyak siswa yang malas belajar fisika karena terlalu banyak rumus untuk aplikasinya. Jika hanya dengan menggunakan metode ceramah akan membuat siswa menjadi jenuh dan bosan. Harus ada metode lain yang dilakukan guru untuk mengubah mindset siswa. The evidence justifying the research problem. Berdasarkan penelitian sebelumnya, permasalahan-permasalahan yang dialami siswa dalam belajar fisika sebagai berikut. Pertama, siswa kesulitan memahami fisika karena materi pelajaran fisika padat, menghafal, dan matematis. Kedua, siswa kesulitan memahami fisika karena pembelajaran fisika tidak kontekstual. Tiga, siswa tidak menyukai fisika karena guru fisika tidak memperhatikan siswa. Dan yang keempat, siswa merasa kurang berbakat belajar fisika namun berminat dan termotivasi belajar fisika. The deficiencies in evidence itu kekurangan dari aplikasi berbasis Android ini yaitu belum digunakan untuk atau diterapkannya fungsi math dalam proses memasukkan formula atau rumus fisika. Sebelum dimasukkan dalam pemrogramannya, rumus yang masih berbentuk gambar diubah bentuknya menjadi gambar vektor untuk mengakali tampilannya agar tidak terkesan seperti file gambar sehingga membutuhkan tambahan waktu hanya untuk menampilkan rumus-rumus fisikanya. Di audiensnya, pengembangan media pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas guru dalam menciptakan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan. Selain itu, juga dapat menghindari kejenuhan pada siswa dalam proses belajar mengajar. Ya, untuk Syifa ada yang mau dikomentari? Oke, terima kasih Maulida atas presentasinya. Mau bertanya, kalau dari fitur mobile learning, fitur aplikasinya ini apa yang sekiranya dapat meningkatkan gitu? Karena kan tadi materi fisika kuantum itu terkesan abstrak gitu. Kira-kira ada gambaran nggak? Ya, jadi rencananya sih kayak untuk kayak biar siswa bisa maksudnya biar nggak abstrak gitu. Jadi kayak dikasih gambar-gambar atau video gitu tentang ya materi fisika kuantum. Jadi kayak bisa berimajinasi gitulah siswanya dari gambar tersebut. Oke, terima kasih, Ida. Iya. Untuk selanjutnya, silahkan untuk Syifa dikomentari oleh Rafa Fitra. Ya, untuk Syifa, silahkan di-share screen. Statement of problemnya. Belum. Udah masuk belum? Belum. Ya, baru masuk. Udah belum? Udah, silahkan Syifa. Ya, untuk statement of the problemnya, penerapan model pembelajaran RIEC berbasis Twitter terhadap penguasaan materi fisika, suhu, dan kalor. Topiknya sendiri itu, suhu dan kalor memuat materi tentang energi yang terkandung pada sebuah benda, kemudian terjadi transfer dalam penggunaannya. Dari research problemnya,
Model pembelajaran REACT ini merupakan akronim dari Relating, Experience, Applying, Cooperating, dan Transferring. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Center of Occupational Research and Development di Amerika. Media sosial yang sering digunakan oleh peserta didik adalah Twitter. Pengguna Twitter mengalami peningkatan sekitar 17% menjadi 145 juta pengguna, dan diklaim bahwa pengguna Twitter di Indonesia. Twitter sendiri merupakan perpaduan antara teknologi, informasi, dan komunikasi. Memiliki fungsi yang cocok sebagai sarana dan sumber belajar. Evidence justifying the research problem. Pada penelitian sebelumnya, diteliti bahwa daya saraf siswa rendah, siswa bingung harus memulai dari mana dalam memecahkan masalah. Umumnya siswa mengerti dengan penjelasan guru mengenai materi yang diajarkan dan contoh solusi masalah yang disajikan. Tetapi begitu siswa diberikan masalah yang agak berbeda, kebanyakan siswa belum mampu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa siswa belum mengerti konsep secara mendalam. Kemudian, deficiencies in evidence, efektivitas materi pembelajaran hanya ditinjau dari hasil prestasi belajar siswa pada aspek pengetahuan dan respon siswa. Sehingga keefektifan belahan ajar perlu ditinjau dari aspek lain. Pembelajaran REACT, maka siswa cenderung lebih aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Melalui penerapan model pembelajaran REACT ini merubah peran guru dari teacher center menjadi fasilitator dan mediator. Silakan, Rafa. Baik, terima kasih kepada Siva atas pemaparannya. Saya izin bertanya, gunakan adalah aplikasi Twitter. Sedangkan Twitter sendiri memiliki banyak fitur ya. Misalnya juga ada yang seperti Twitter Space begitu. Nah, ini kira-kira Siva akan menggunakan fitur Twitter yang seperti apa? Jumlah dimension antar guru dari upload di masing-masing profile atau lewat live Twitter atau story atau bagaimana ya Siva? Terima kasih. Sebenarnya kalau dari Twitter ini lebih memaksimalkan setiap fitur, kayak misalkan dari biar merasakan kita bisa bikin di thread gitu. Ya, terus cooperating itu dari DM-nya gitu. Jadi nanti kerjasama atau saling reply mention gitu. Untuk transfernya kita bisa langsung nyebar video atau foto yang berkaitan sama, bisa juga menggunakan live, fitur live. Ada lagi, Rafa? Baik, sudah cukup. Terima kasih, Siva. Ya, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Rafa, dikomentari oleh Widya. Bisa tolong agak naik, Benedikta? Halo? Ya, bisa tolong agak naik biar kelihatan semua judul problem elements-nya. Sudah, Rafa. Belum berubah ya? Di saya belum. Oke, sebentar. Sudah kelihatan. Yang ini yang presentasi Rafa. Ya. Yang komentari? Widya, Pak. Widya. Widya udah bisa lihat screen-nya Rafa? Sudah, Pak. Ya udah Bukan, dimulai. maksudnya agak di scroll ke atas Oh, biar ke bawah. Iya. Judulnya belum kelihatan.
Ke atas. Nah, maksudnya gitu. Ke atas. Ini nih. Nah, ini nggak kelihatan tuh. Nah, naikin sini kursornya nih. Ini udah paling atas, Pak. Oh, ini jadi kepotong mungkin. Double klik sini ini. Di garis ini double klik. Klik gitu coba. Di situ. Double klik. Double klik. Klik gitu. Di sini. Iya, Pak, munculnya kayak gini yang marginsnya. Iya, marginnya itu di setting supaya nggak kepotong. Coba sebentar. Kalau belum bisa nggak apa-apa. Problem elemen adalah peningkatan pemahaman berpikir kreatif siswa melalui model pembelajaran berbasis STEAM berbantuan pada topik fisika SMA. Lalu topiknya ada permasalahan pendidikan di Indonesia berhubungan dengan hasil dari ujian nasional dan kurangnya perhatian guru untuk berusaha mengembangkan aktivitas siswa di kelas. Lalu ada STEAM, yaitu turunan dari model pembelajaran STEM, tapi ditambahkan dengan art atau seni, dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Research problemnya adalah penggunaan aplikasi Sisau dapat membantu interaksi antar guru dan siswa, dan memudahkan penyerahan tugas berbasis tim dalam pembelajaran fisika. Evidence-nya adalah penelitian sebelumnya mengenai kemampuan berpikir kreatif dan hubungan antara seni dan sains dalam topik fisika memiliki potensi untuk membantu mengurangi kesulitan yang dihadapi siswa dalam memahami topik tersebut. Itu adalah pendapat dari Williams, DKK pada tahun 2018. Menunjukkan bahwa pemberian tugas berbasis tim memungkinkan siswa untuk bekerja pada dunia nyata dan memiliki tujuan yang nyata juga, menurut J. Martinez pada tahun 2017. Lalu penggunaan aplikasi Sisau sebagai media pengumpulan portofolio digital menghasilkan respon positif baik dari siswa maupun guru, menurut tahun 2019. Aplikasi Sisau dianggap menyenangkan dan mudah digunakan sebagai media pembelajaran. Lalu defisiensi in evidence, yaitu di Indonesia, masih sedikit guru yang mengembangkan STEAM dan mengetahui aplikasi Sisau. Padahal di Amerika, khususnya di sekolah elementary school, Sisau sudah banyak digunakan oleh sekolah, yaitu sebanyak 12%, menurut survei dari Malthus dan Christensen pada tahun 2020. Lalu audiensnya adalah, dengan kita menggunakan aplikasi Sisau dan mengerjakan project-based learning berbasis STEAM, kita dapat membandingkan dan meningkatkan pemahaman berpikir kreatif di Indonesia, khususnya pada topik fisika SMA. Mungkin demikian pemaparan saya. Kepada Widya, bisa ditanya atau dikomentari. Iya, makasih Rafa atas pemaparannya. Mungkin dari saya, di sini kan Rafa nulisnya di problem statement ya. Itu kan pada topik fisika ya, itu kan general banget. Ya kan, topik fisika kan banyak banget ya, kalau di SMA itu sekitar 40-45 topik gitu kan ada. Nah, saya mau tanya, apa Rafa sudah ada rancangan gitu untuk milih salah satu topiknya yang menggunakan aplikasi Sisau tersebut? Sebenarnya saya juga belum mengarah kepada satu topik atau satu materi tertentu, tapi mungkin misalnya saya nanti akan mengajar kelas 11, itu mungkin saya akan membandingkan 2 bab dari materi pada kelas tersebut. Misalnya ada materi gelombang dan materi gelombang cahaya dan gelombang bunyi misalnya. Lalu akan saya bandingkan bagaimana siswa misalnya dari saat gelombang cahaya itu mereka belum menggunakan aplikasi Sisau dan belum mengerjakan proyek berbasis tim. Lalu nanti pada materi selanjutnya mereka akan menggunakan proyek seperti itu. Saya akan membandingkan 2 hasil dari pembelajarannya. Begitu. Terima kasih Rafa penjelasannya. Baik, terima kasih juga. Untuk selanjutnya mungkin kita dilanjut untuk ice breaking dulu kali ya Pak. Biar nggak bosan, silakan ice breaking.
Untuk penanggung jawab ice breaking hari ini silakan. Ya, baik. Jadi sebelum saya yang melanjutkan memaparkan, kita ice breaking terlebih dahulu. Jadi hari ini saya dan Kartini akan menampilkan sebuah stand up komedi dari salah satu komedian, itu ada Kiki Saputri. Di situ dia merosting wakil ketua Dewan Perwakilan, itu ada Fadlizon. Coba tolong belum muncul, Kak. Belum. Mohon maaf untuk suaranya. Apakah yang lain bisa terdengar? Tidak. Untuk saat ini mungkin share screen-nya dinyalakan untuk share audio. Ya, saat share screen yang bawah pilih ada with audio. Pojok kiri bawah. Di stop dulu, diulangi share screen lagi. Representasi atau duta, Nah, udah kedengeran di ya. negara lainnya. Nah, berikut ini kita akan hadirkan salah seorang duta, ini dari kedutaan, tapi dia adalah duta sampo lain. Kita akan panggilkan Irlandia Kiki Saputri. Semangat mau ke rumah Dedi. Assalamualaikum dong, mahasiswa abadi. Ya Allah, takut ya. Ya, nama saya Kiki Saputri, betul teman-teman. Dan tadi kita sudah mendengarkan talk show dengan tema peran penting diplomasi parlemen dalam posisi Indonesia sebagai negara non-blok dan bebas aktif. Apakah kalian paham? Susah bikin materi malam ini. Mungkin gini ya, Indonesia sebagai negara non-blok. Artinya, Indonesia adalah negara netral yang ikut campur tentang konflik negara lain. Tapi kalau bisa, kita ikut mendamaikan mereka. Cuma masalah itu kalau disederhanakan jadi begini. Kita andai-andai, ada dua tetangga lagi ribut. Nah, lihat biasanya Pak RT, ya kan, menenangkan, mendamaikan. Tenang, istighfar, harap bersabar, ini ujian. Padahal cuma Pak RT, Bu RT lagi banting-banting piring. Begitu kondisi Indonesia lagi sekarang. Dan salah satu contoh Pak RT adalah Bapak Fadlizon. Parlemen, kerjaannya kunjungan ke luar negeri, menghabiskan biaya negara. Tapi nggak apa-apa karena tujuannya mendamaikan negara lain. Padahal Indonesia banyak konflik karena beliau. Tapi saya ngefans dalam banget sama Pak Fadlizon. Saking ngefansnya, saya sampai kepoin tuh Twitter beliau. Ih, keren banget. Setiap kali beliau update status di Twitter, yang balas 1000-an. Isinya makian semua. Stay cool gitu kan. Nih kalau kalian perhatiin tuh ya, isi Twitternya Pak Fadlizon, ya Allah setiap hari, update-nya tiap 2 menit sekali. Ini Bapak aktif banget di sosial media, Pak. Bapak saya tuh cuma mikir aja gitu, Pak. Ini Bapak kerjaannya ngapain kalau nge-tweet mulu? Atau sebenarnya Bapak tuh punya asisten. Jadi Bapak nge-tweet, asisten Bapak yang kerja.
Indonesia non-blok atau netral gitu ya, nggak cuma dalam urusan politik luar negeri, tapi menjadi pengguna Twitter juga harus non-blok. Misalnya contoh tuh kan ini mau pilpres gitu ya, nah slow, ada yang berantem tuh misalnya, contoh kayak Lucinta Luna sama Yowek. Contoh. Nah, saya berharap ini Bapak Fadlizon sebagai anggota parlemen itu tidak memihak salah satu kubu. Karena kalau itu Bapak lakukan, bisa memperburuk citra Bapak yang sudah buruk. Kalau ini mah komedi, Pak. Kalau nggak lucu, saya nggak dibayar, Pak. Kecuali kalau Bapak bayar saya. Senyum dulu, Pak. Pak, saya jangan dihilangin, Pak. Oke, kita mulai serius, teman-teman. Nih, pekerjaan dari diplomasi parlemen adalah biasanya studi banding. Saya setuju dengan kegiatan ini gitu. Saya emang nggak masalah. Cuman saya tuh kalau lihat di TV suka ada bosan gitu Pak. Lihat Bapak kalau kunjungan tuh pakai baju jas, dasi, batik. Coba sekali-kali ganti Pak pakai baju adat daerah. Jadi selain Bapak menciptakan kedamaian, Bapak juga memperkenalkan baju daerah kita ke negara lain. Jadi ada gitu fungsinya Bapak sebagai anggota dewan, ada fungsinya. Bisa gitu Bapak pakai baju bodo, baju bugis, koteka bisa Pak. Saat Indonesia bangga sama Bapak, Pak, kalau Bapak berani. Tapi intinya dari basa-basi yang tidak beruang ini, saya tuh cuma pengen menyampaikan gitu Pak, bahwa apapun pekerjaan kita itu pasti mengandung resiko dan juga tanggung jawab. Jadi siapapun kita, apapun peran kita, itu semua bisa memajukan Indonesia. Terima kasih. Mungkin ice breaking-nya sudah ya teman-teman. Oke, tepuk tangan untuk kita semua untuk peregangan. Biar gak capek. Oke, selanjutnya siapa? Setelah itu saya menyampaikan sedikit. Yuk. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Widya, dikomentari oleh Arif Satrio. Oke. Terakhir berarti Widya, komentari Erik. Minggu depan mulai Erik ya. Yuk. Arif, Pak. Oh, Arif. Oh ya, mohon maaf. Ya, silakan Widya. Ya, terima kasih. Untuk Ajeng, boleh minta tolong share screen, Jeng? Kartini bisa dihilangin dulu, di stop dulu share screen-nya. Ini mungkin tadi ini belum muncul ya? Belum, Pak. Kartini mungkin di stop share screen dulu untuk videonya. Ya. Teman-teman, apa suara saya kedengeran? Terdengar, Wid. Terdengar, Wid. Dengar ya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Firman dan teman-teman semua. Di sini saya akan memaparkan mengenai statement of problem ya. Jadi yang pertama, statement of the problem elements, yaitu dengan penggunaan video animasi dengan pendekatan problem solving dalam pembelajaran jarak jauh pada materi usaha dan energi. The topiknya adalah kesulitan belajar fisika banyak dialami oleh siswa, terutama pada kesulitan pemahaman konsep dan pengerjaan soal pada materi usaha dan energi. Dalam hal ini, perkembangan teknologi yang semakin pesat sangatlah berpengaruh terhadap proses pembelajaran fisika. Pada pembelajaran
dengan bantuan media pembelajaran berbasis video animasi. Video animasi merupakan media yang menampilkan materi dengan tambahan audio dan animasi sehingga menarik perhatian peserta didik. Lalu dari research problemnya, penggunaan video animasi dengan pendekatan problem solving pada materi usaha dan energi ini dapat membantu peserta didik dalam pemahaman konsep dan meningkatkan pemikiran peserta didik dalam menghadapi permasalahan nyata di kehidupan sehari-hari. Lalu evidence justifying the research problem. Pada penelitian sebelumnya, pembelajaran fisika adalah sama dengan mengembangkan kemampuan problem solving dan keberhasilannya diukur dengan sejumlah masalah yang dipecahkan siswa dengan benar. Bascones, Genovac, V. dan Novak, JB 1985. Salah satu faktor pendukung minat belajar peserta didik yaitu dengan menerapkan metode atau media pembelajaran yang menyenangkan dan menarik perhatian peserta didik. Nila dan kawan-kawan 2017. Salah satu media yang efektif digunakan dalam pembelajaran jarak jauh adalah video animasi dari Arini et al. 2017, Chan 2013, Ritonga et al. 2019, Yusuf et al. 2017. Lalu, deficiency in evidence. Di samping dari penggunaan video animasi dengan pendekatan problem solving di pembelajaran jarak jauh, untuk mencapai tingkat keberhasilan, peserta didik harus memiliki kesadaran dan kemandirian dalam proses pembelajaran karena keterbatasan guru dalam mengawasi seluruh peserta didik. The audience-nya dengan menarik sampel dan menganalisis beberapa kelas jurusan IPA tingkat SMA menggunakan pendekatan kuantitatif. Kita dapat meneliti efektivitas penggunaan video animasi dengan pendekatan problem solving pada materi usaha dan energi dari segi pemahaman konsep peserta didik dengan pengerjaan soal, sehingga akan didapat grafik nilai atau hasil pada saat media atau strategi tersebut diterapkan. Nah, hal ini nantinya akan dijadikan acuan sebagai tingkatan keberhasilan. Seperti itu. Mungkin dari Arif ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih buat Widya atas pemaparannya. Mungkin saya berkomentar terkait penggunaan video animasinya kali ya. Buat Widya, apakah sudah tergambar gitu komponen-komponen yang ada di video animasi yang Widya buat? Untuk komponen video animasinya, tentunya nanti Widya bakal sajiin sedikit materi ya, mungkin rangkuman aja sih, rangkuman dari materi usaha dan energi. Lalu pada video animasi ini, karena menggunakan pendekatan problem solving, jadi akan saya tekankan di studi kasus. Nanti akan saya tampilkan suatu studi kasus dari topik usaha dan energi. Setelah itu nanti ada contoh penyelesaiannya, lalu nanti juga akan ada pertanyaan terkait dari materi tersebut. Seperti itu mungkin Arif. Baik. Terima kasih Widya. Oke, terima kasih. Baik, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah presentasi. Karena kita keterbatasan waktu dan Anda jam 10 ya kuliah ya? Iya, benar? Pak. Iya. Jadi saya ingin menyampaikan sedikit 15 menit lah paling lama. Nah, yang belum absen silakan absen dulu. Terakhir kemarin saya ngajari sampai sudah Google Scholar sudah ya? Cara download artikel di Google Scholar sudah? Sudah, Pak. Pakai Schihab sudah? Belum, Pak. Belum? Kalau Oh, belum. Oke, siap. Lah sekarang hari ini saya akan ngajari pakai Schihab. Tuliskan di Google Scholar. Misalkan, bentar, saya bukan robot ya, tapi saya manusia. Perahu. Oke, saya tulis. Kebanyakan tadi nulis problem based learning ya. Problem based learning, oke? Nah, ini ada 4 juta teman. Terus kita cari 5 tahun terakhir ya. 2016 sampai 2021. Oke, kita set. Nah, ini muncul ya. Problem based learning. Ini introduction.
Oke, problem based learning tinggal 1 juta. Banyak sekali ya. 1 juta. Saya minta di proposalnya nanti misalkan ngambil problem based learning minimal 30. Jadi itu hanya 0,01%-nya ya. Jangan sampai nggak bisa nyari. Kalau ini kan gampang ya. Ini problem based learning inovasi untuk abad 21 ya. Ini klik kanan, pasti muncul apa? Muncul PDF-nya. Benar nggak? Nah, kan bisa langsung di-download. Benar nggak? Oke. Sehingga muncul artikel yang di-download tadi. Benar nggak? Oke. Jadi sehingga muncul artikel yang di-download tadi. Sekarang pertanyaannya, ketika di sini misalkan ada jurnal yang bagus ya, problem based learning misalkan mana? Ini Deep Surface Learning in Problem Based Learning Review Literatur. Misalkan ini dalam bidang HAL, janganlah kita nyari yang langsung spesifik. Nah, misalkan nih, oke, perhatikan ini. Development of a problem-based learning model via virtual learning. Oke. Nah, ini kalau saya klik kanan, open a new tab. Kalau yang tadi kan munculnya apa? Febi? PDF, betul. Terima kasih. Lah, kalau tadi kan muncul PDF, kalau sekarang munculnya OJS. Ini namanya Open Journal System. Di sini ada tulisan download ya? Ternyata ada nggak? Tidak ada. Nah, terus gimana? Padahal menurut kita jurnalnya bagus. Nah, caranya gampang. Copy judulnya ya. Tolong diperhatikan, saya agak pelan-pelan di sini. Kalau ada artikel di sini tidak ada PDF-nya ya. Ya kan? Kalau klik kanan munculnya kayak gini ya. Copy judulnya. Oke. Terus plus new tab, tulis SCI striphub.do. Terus setelah itu paste di sini. Kalau tadi kita download di sini nggak bisa ya. Setelah itu kan kita tuliskan sci.do, paste judulnya. Oke. Ini saya copy judulnya. Oke. Klik kanan, salin, paste di sini. Ctrl A. Tak paste di sini. Tempel. Terus open. Nah, akhirnya jurnal yang bayar jadi gimana? Berarti ini gratis? Nah, jurnalnya jadi gratis. Oke. Nah, caranya seperti itu. Oke. Lah di sini muncul nih dia bagaimana literatur review berkaitan dengan problem based learning. Misalkan ngambil nih. Oke. Lah, setelah itu, setelah kita dapat baca judulnya. Nah, hari ini kan Anda sudah tahu kira-kira bagaimana mencari masalah dalam skripsi ya. Caranya bisa diawali dari jurnal gini, Anda baca. Oh, saya ingin problem based learning. Saya ingin AR gitu kan. Nah, setelah itu kalau yang nggak bisa download pakai Schihab. Lah, langkah berikutnya saya ingin menunjukkan, nah, supaya Anda paham kaitannya dengan, bentar, saya absen sekalian. Jayanti Eka hadir? Nggak hadir ya? Safira nggak ada? Emir nggak hadir. Oke, saya attended. Oke. Kelihatan sharing saya yang epsilon. Nah, saya nanti pertama upload resume ini seperti biasa ya, tugas mingguan. Upload PPT kelompok 2. Maaf, saya ganti kelompok 2. Oke. Sudah lah. Setelah itu gini. Untuk semuanya. Dari yang sudah presentasi 10 orang tadi, itu sekarang saya minta Anda cari artikel jurnal yang berkaitan dengan skripsinya. Caranya cari Google Scholar ya. Terus nanti minggu depan saya cek artikel ini ya. Lah, kuantitatif enggak? Pertama itu. Terus diupload sini. Kedua, kualitatif. Nah, terus
R&D. R&D itu biasanya pengembangan media ya. Simulasi, AR, VR, e-modul itu R&D. Kalau kualitatif bentuknya biasanya STEM atau socio-scientific issue gitu ya. Terus kuantitatif. Oh, salah ini. Ini ini kuantitatif. Oh ya betul. Nah, caranya ambil dari sini, pilih artikel yang paling bagus menurut Anda dan paling mendekati skripsi Anda. Syaratnya harus 5 tahun terakhir. Oke? Setelah itu diupload di sini. Tugasnya nggak banyak. Hanya mengupload. Terus setelah itu nanti saya minggu depan dilanjutkan presentasi. Terus kan Anda sudah mengetahui jurnal-jurnal itu, ya kan? Nah, nanti saya tunjukkan mana jurnal yang bereputasi bagus dan yang tidak. Lah nanti sebagai bahan Anda, kalau Anda buka RPS ya. Kalau Anda buka RPS, kan Anda nanti saya minta mencari apa? Menganalisis 20 artikel jurnal. Oke, lah ini saya minta cari satu dulu. Saya ingin lihat benar nggak cara nyarinya ini jurnalnya internasional atau enggak, bereputasi atau enggak. Oke, lah tugas tadi hanya mensupport ke sini ngelinknya. Dan nanti Anda baca di judul, abstrak sama teorinya itu nyambung enggak dengan ide skripsinya. Kalau nyambung dimasukkan sebagai landasan. Landasan apa, Arif? Landasan bab 2 itu apa? Kalau skripsi? Landasan teori, Pak. Landasan teori. Jadi hari ini itu Anda harus baca panduan skripsinya. Kan udah saya minta download kan, nggak usah diupload. Yang penting Anda baca. Setelah itu Anda, oh ide saya ini, ide saya tren nggak lah. Minggu depan saya sampaikan sambil Anda menyampaikan sesuatu bagaimana olah data, teknik analisis gitu ya. Lah nanti saya tunjukkan seperti apa sih karakteristik jurnal internasional yang bereputasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait tugas? Silakan, ada pertanyaan. Jadi nyarinya cukup satu artikel jurnal, tapi yang bereputasi ya. Silakan, ada yang ditanyakan? Arif Satrio atau yang lainnya? Gimana? Saya izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak, terkait tugas. Gimana, Bapak Ibu, adik-adik semua? Saya izin bertanya, Pak. Jelas? Ana nggak kedengeran suaranya. Oh, kedengeran. Izin bertanya, Pak. Sudah terdengar, Pak? Halo, bisa dengar suara? Terdengar kok, Ana. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak, bisa. Pak, terdengar. Iya, Pak. Saya izin bertanya. Saya izin bertanya, Pak, untuk tugas tadi. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak, suaranya. Halo. 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 Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, terdengar. Silakan, ada pertanyaan sampai sini. Saya izin bertanya, Pak. Cukup? Iya, Pak. Saya izin bertanya. Nggak kedengeran. Silakan, ada yang mau bertanya? Nggak ada? Suara Anda terdengar. Oh, bertanya. Pak. Silakan, siapa yang mau bertanya nih? Silakan, yang mau bertanya itu Meli Mega. Meli Mega? Kok nggak ada suaranya ya, Meli Mega? Coba salah satu ngomong, saya kedengeran nggak? Arif, coba ngomong Arif. Halo Pak, cek cek. Cek cek. Halo Pak. Waduh, nggak dengeran. Iya, Ane Pak, bukan Ane. Oh ya, ini baru kedengeran. Silakan yang mau bertanya. Saya izin bertanya. Sudah terdengar, Pak, suara saya? Sudah. Maaf, tadi nggak kedengeran sama sekali. Iya. Saya izin bertanya, untuk tugas tadi itu diperuntukkan untuk semua mahasiswa kan, Pak? Bukan untuk yang barusan presentasi saja? Bukan, yang untuk tugas yang terakhir tadi untuk semua. Jadi yang ini untuk semua, ini hanya kelompok 2.
yang Iya. bawah ini. Selain ini, itu untuk semua. Baik, Pak. Nah, Terima kasih, tujuannya Pak. apa? Supaya Anda tahu perbedaan kuantitatif, kualitatif, sama R&D itu. Karena ini mata kuliah medlit kan. Jadi nanti Anda tinggal milih, oh saya cocoknya jiwa saya kuantitatif, saya kualitatif, saya pilih R&D. Oke? Jelas, Ana? Iya, Pak. Oke. Izin bertanya lagi, Pak. Jika Boleh. nanti di tengah jalan, mungkin ada beberapa mahasiswa yang ingin mengubah judul problem statement-nya atau yang akan dinaikkan menjadi skripsi, itu bagaimana ya, Pak? Ya sangat boleh. Jadi sampai mau daftar SPT, SPS itu memang terjadi kegalauan. Jadi makanya proses kayak gini saya mintakan Anda baca jurnal. Oh ternyata lebih tren ini. Ganti. Nggak apa-apa. Makanya 10 sampel hari ini kan nanti tahu. Oh teman-teman saya sampai sini. Kebanyakan problem base atas. Sehingga saya mau yang lain atau apa. Nah itu mas saya. Boleh. Jawabannya boleh. Oke silakan. Jadi yang penting saat nanti mau UASnya nanti presentasi proposal skripsi ya. Nah, itu nanti udah fix gitu. Oke, dasarnya kan UTS. UTS-nya menganalisis jurnal, nanti jurnal ini dimasukkan di proposal skripsi yang akan dipresentasikan di UAS. Oke, jelas? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, silakan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Jadi nanti kelompok saya itu mendapatkan topik buat presentasi itu tentang review jurnal. Nah, di situ di bagian jurnal di bagian subbabnya itu ada kayak tentang studi kasus penelitian naturalistik. Nah, maksudnya itu dari kita itu harus nge-review jurnal berdasarkan jurnal studi kasus atau gimana, Pak? Jadi maksudnya nge-review jurnal itu Anda baca dari jurnal misalkan mengambil misalkan project based learning atau case based learning, dibaca, disampaikan gitu. Ini loh sampel orang artikel review tentang project based learning gitu, B. Jadi tema yang disampaikan itu masih bisa disesuaikan dengan kenyataan. Gitu. Nggak harus fake naturalistik karena kalau pure naturalistik itu filsafat sains nanti masuk filsafat ilmu. Gitu. Oke. Oke, berarti maksudnya kita menjelaskannya itu lebih ke menjelaskan tentang jurnalnya itu seperti apa, bukan kayak materi-materinya gitu ya, Pak? Bukan. Nah, jadi supaya nggak bosan dapat teori, ya ini praktisnya Anda artikel review cari, misalkan project based learning, dapat 10, ceritakan. Nanti kan kelihatan artikel review itu kan trennya tahun sekian-sekian itu isinya ini. Jurnal B ini. Nah, nanti supaya teman-teman Anda punya gambaran. Oh, saya masuk kategori tren nggak ya ide saya? Itu tujuannya. Oke? Oke, ya. Makasih, Pak. Ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi? Pak, saya izin bertanya. Boleh. Silakan, Firda. Iya, kan artikel saya kemarin itu kan tentang menentukan koefisien gaya gesek dengan handphone menggunakan aplikasi, Pak. Ya. Nah itu saya sebenarnya masih kurang memahami itu masuknya itu ke dalam penelitian kuantitatif, kualitatif atau R&D ya Pak? Oke, berarti makanya saya minta Anda nyari dulu kuantitatif, kualitatif. Kalau langsung saya cekokin, saya jelaskan, itu kurang bermakna. Tapi kalau Anda punya pemahaman duluan, oh dari jurnal kuantitatif ini publikasi orang kayak gini. Nah nanti baru saya sampaikan nih perbedaan kuanti, kuali sama R&D gitu. Oke, nah, jadi nanti kalau dia ngembangin media itu masuknya R&D. Oke, jadi kuantitatif cirinya ada hipotesis. Kalau kuali tidak ada hipotesis, dia langsung tidak ada prediksi, malah rumusan masalah bisa berubah di pertengahan jalan. Oke, ada pertanyaan lagi, jelas Firda? Izin bertanya Pak. Iya. Dengar nggak? Ya, terang. Silakan. Ya, jadi berarti tergantung judul skripsi kita ya Pak ya nanti. Kalau misalnya nggak berkaitan sama kuantitatif atau kualitatif salah satunya gitu, berarti yang diupload hanya 2 aja ya Pak, itu nggak apa-apa? Tiga-tiganya. Jadi nanti Anda upload ke 3 artikel ini. Jadi artikel kan diambil dari sini, ya kan? Yang bagus nggak bisa dicolong pakai SDHub. Misalkan ini ya, ini termasuk artikel virtual. Ini kan terlihat nanti di ini kan artikel review, dia tidak ada kuanti kuali.
Artikel review tidak termasuk di situ lah. Nanti cari di sini, terus diupload di sini. Oh, cari yang kuantitatif 1, kualitatif 1, R&D 1. Tujuannya supaya bisa membedakan ketiganya. Jadi setiap mahasiswa mencari 3 artikel kuantitatif, 1 artikel kuantitatif, 1 kualitatif, 1 R&D, jumlahnya 3. Jelas, Yasmin? Ya, jelas Pak. Baik Pak, terima kasih. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan lagi? Saya ingin izin bertanya. Boleh. Kan kalau misalkan kita nyari jurnal, Pak, nah itu kan sesuai sama topik kita. Nah, misalkan di fisika itu belum ada pengembangannya, pengembangannya itu baru ada di matematika. Nah, itu bisa nggak sih Pak dimasukin dalam kayak apa ya bahasanya ya, kayak yang udah dikembangin itu. Iya Pak, jadi sejauh ini baru di matematika gitu kan, soalnya kan dia beda itu kan Pak, beda apa sih namanya? Jadi beda judul gitu gini. loh Pak. Jadi cirinya gini, kalau Anda misalnya banyaknya di matematika Pak, cari di jurnal Science Education. Jadi yang temanya IPA. Oke, misalkan itu ada nggak di IPA? Berarti kalau di IPA, di fisika, kimia, biologi, di fisika nggak ada kimia, biologi, atau IPA, itu ada orang neliti tentang itu, berarti bisa dipakai di fisika. Nah, itu indikator sederhananya. Karena pendidikan fisika masuk Science Education. Kalau di luar negeri itu Science Education. Itu hanya di Indonesia dipecah, lebih spesifik. Ada pendidikan fisika, kimia, biologi. Oke, terus gimana kalau merujuk matematika? Merujuk matematika asal ada jurnal publikasi berkaitan dengan tadi bidang IPA, kimia, biologi boleh ditarik ke belakang. Oke. Makasih Pak.